surga itu ada nikmat sendiri untuk tidak ada hisab ya. Ya, jadi anggota badan manusia tatkala lengkap di dunia ini itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala sekaligus itu adalah ujian yang nanti akan dimintai bertanggung jawaban. Adapun apabila cacat tidak punya atau tidak fungsi, misal punya satu kaki atau punya dua kaki tapi yang satu tidak fungsi, cacat, maka lepas dari pertanggungjawaban. Bahkan apabila di dunia ini dia sabar, maka pahalanya sangat sangat besar. Berarti kan? Jadi seluruh anggota badan ini adalah nikmat, dan bahkan nikmat di dunia yang zahir yang sangat besar gitu. Bahkan nikmat zahir yang paling besar itu adalah kelengkapan anggota badan yang disebut oleh ulama dengan nikmatul ijad, nikmat adanya manusia itu. Nikmat adanya manusia itu, dan manusia itu terdiri dari jasad lengkap ini. Nah, ini sesungguhnya tangan kita ini adalah nikmat. Tapi manusia itu tidak sadar kalau diberi nikmat yang sangat besar, dan itu kufur nikmat. Gitu. Kufur nikmat. Karena itu kalau tangannya cuma satu, maka yang satu itu tidak dimintai pertanggungjawaban karena sudah pasti tidak tergolong kufur nikmat. Kenapa? Oh, tidak diberi kok. Kan itu ya. Nah, karena dia kurang dari umumnya orang, kalau dia sabar, maka pahalanya sangat sangat besar. Nah, jadi kalau cacat tidak dimintai pertanggungjawaban, dan bahkan apabila dia sabar, itu pahalanya sangat sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh Allah SWT akan memberi balasan yang sempurna tanpa perhitungan bagi orang-orang yang sabar. Nah, ada lagi yang lain? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai ayat 3 dan ayat 4, bahwa itu menunjukkan itu adalah alam kubur. Kubur ada bermacam-macam, yang seperti misalkan orang dikubur dibuang di laut atau dibakar. Allah mampu akan menyusun kembali. Terus yang saya tanyakan ini, ruhnya ada di mana? Jadi misalkan dia di alam kubur, kemudian dibakar dan di laut. Terima kasih. Ya, jadi dikubur jasadnya atau di laut dimakan ikan atau apapun gitu ya, hancur, atau dibakar hancur gitu. Jadi debunya seandainya ditebar itu ketendang angin tidak ketahuan. Dan tadi sudah kita sebutkan ayat Allah SWT gitu. Mati, hancur, keserap tanah, bahkan tulang belulangnya hancur, keserap tanah, kan juga sudah hilang semuanya ya. Jadi kalau jasadnya gitu disifati seperti itu. Ada satu hadis yang tidak akan hancur, itu adalah azbut danab, apa maksudnya? Jadi intinya ujung tulang ekor itu dijadikan oleh Allah tidak akan hancur. Tapi seberapa besarnya dan berada di mana juga wallahu a'lam. Adapun yang ditanyakan adalah rohnya di mana? Rohnya di mana? Gitu. Di dalam
hadis Rasulullah SAW, hadis Barah bin Azib diberitakan bahwa atau di beberapa hadis itu bahwa rohnya orang-orang yang baik itu di tempat yang sangat tinggi dan rohnya orang-orang yang jelek itu di tempat yang sangat rendah. Nah jadi gitu. Rohnya orang-orang yang baik itu di tempat yang sangat tinggi, rohnya orang-orang yang jelek itu di tempat yang sangat rendah. Nah, itu jauh. Nah, catatannya juga kayak gitu. Catatan orang-orang yang baik itu di tempat yang sangat tinggi dan catatan orang-orang yang jelek itu di tempat yang sangat rendah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Ustaz saya ini mungkin agak kasar ya. Ini Pak Ustaz, menurut yang saya tanyakan adalah saya dilahirkan sempurna. Alhamdulillah setelah saya berusia 55, alhamdulillah saya dapat ujian, saya sakit gula darah atau diabetes, sehingga menurut dokter harus diamputasi. Alhamdulillah ini juga sudah diamputasi, Ustaz. Nah, yang saya tanyakan, dengan kondisi saya seperti ini, dengan kondisi kaki yang mohon maaf tinggal satu ini, dengan ketidaksempurnaannya, dengan ketidaksempurnaannya kita melakukan ibadah otomatis masih banyak kekurangan. Dalam arti kita tidak bisa melakukan ibadah seperti, mohon maaf, seperti manusia yang lain atau bapak-bapak yang lain dengan ibadah yang sempurna dengan kaki yang lengkap. Nah ini apakah dengan saya beribadah dengan kekurangan-kekurangan atau tidak sempurna ini, menurut Pak Ustadz bagaimana istilahnya, kok seandainya katakan ada penilaian itu bagaimana dengan kita beribadah dengan kekurangan seperti ini Pak Ustadz? Tapi alhamdulillah yang namanya manusia ya, kalau dari awal-awal dulu itu ya kadang kita itu kita kurang ikhlas gitu. Tapi alhamdulillah dengan masukan-masukan dari teman-teman, masukan dari orang tua, akhirnya kita alhamdulillah kita merasa terima akhirnya. Bahwasanya kita anggap memang ini mungkin ujian, mungkin ini teguran bagi saya. Dulu waktu kaki saya lengkap, saya mau ingin berangkat ke sana berangkat. Tapi setelah kaki saya diamputasi ini, nah, mungkin sudah ada kendali lah, mau ke sana mungkin sulit, nggak bisa, sehingga insya Allah kalau mau berbuat kurang baik itu mungkin
terhalang oleh ketidaksempurnaan ini. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang berkaitan dengan ibadah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Karena itu kalau yang ditanyakan itu berkaitan dengan ibadahnya tidak seperti yang lain yang kakinya atau anggota badannya sempurna, maka masing-masing punya kewajiban seukuran dengan kekuatannya. Masing-masing punya kewajiban seukuran dengan kekuatannya. Yang tidak bisa sholat dengan berdiri tidak diwajibkan sholat dengan berdiri, tapi harus dengan duduk. Yang tidak bisa sholat dengan duduk tidak diwajibkan dengan duduk, tapi diwajibkan sholat dengan berbaring. Itu diantara contoh fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu. Yang kedua, yang berkaitan dengan sakit dan termasuk akibat dari sakit, misalnya diamputasi, maka ada hikmah yang paling agung yang dikaitkan dengan keimanan dan dengan hamba mukmin, yaitu menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Karena itu ujian apapun yang tidak enak, sakit sekecil apapun sampai sakit yang paling besar, itu akan menghapuskan dosa seukuran dengan besarnya ujian. Seukuran dengan besarnya ujian. Karena itu meskipun zahirnya itu tidak enak, tapi dijadikan oleh Allah untuk orang yang beriman, itu akan menghapuskan dosa jika dia beriman, dan bahkan mendapatkan pahala yang besar apabila ridho dengan ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Gak sekedar akan menghapuskan dosa, tapi akan mendapatkan pahala yang besar. Dosanya terhapus, pahalanya besar jika jadi orang yang betul-betul ridho. Berarti kita diperintah untuk sabar dan bahkan sampai pada tingkatan ridho kepada Allah SWT. Dan yang ketiga semua yang tidak enak itu harus punya pemahaman, ini akibat kekurangan dan kesalahan saya. Adapun Allah sebagai zat yang menciptakan dan yang mengatur, yang menentukan, itu maha sempurna. Ya. Jadi bahan introspeksi sehingga terus beristighfar dan bertaubat kepada Allah atas kekurangan dan kesalahan. Jadi semua yang dirasakan oleh hamba tidak enak, berat, sakit dan semisal harus dikembalikan kepada hamba, dan tatkala muncul Allah SWT sebagai pencipta dan pengatur, harus berkeyakinan, berpemahaman Allah maha baik, maha sempurna, maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha segala macam yang baik. Tidak ada sedikit pun kekurangan, kesalahan dan kejelekan yang disandarkan kepada Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Suci dari apa? Suci bersih dari kekurangan, kesalahan dan kejelekan. Nah, Allah maha penyayang. Apakah kalau hamba itu taat, benar, baik, akan dihukum? Tidak, bahkan akan diberi. Allah maha penyayang. Allah maha penyayang. Kamu baik sedikit dibalas berlipat-lipat oleh Allah. Nah, ketika hamba itu mendapat tidak enak, itu adalah kebijaksanaan Allah dan keadilan Allah. Dan bijaksana itu sifat baik apa sifat jelek? Sifat baik. Misalnya begini, ini diuji, dia diuji. Kalau dia lolos dalam ujian, surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, diuji yang berat, yang sakit, yang tidak enak, itu ujian. Dan itu kebijaksanaan Allah.
Allah punya kebijaksanaan menguji hamba. Kalau hambanya lulus, dibalas dengan yang berlipat. Kan gitu ya? Nah, itu kebijaksanaan dan bijaksana itu sifat baik. Karena itu kembali kepada Allah itu sifat baik. Lalu ujian Allah kepada hamba yang paling besar itu kepada Rasul. Coba diperhatikan, Rasul berjuang dengan waktu, tenaga, pikiran, bahkan hartanya dikerahkan. Sudah habis semuanya. Maksudnya habis semuanya, nggak ada yang tersisa. Apa yang tidak Rasul perjuangkan? Tidak ada. Waktunya, pikirannya, tenaganya, hartanya digunakan untuk berjuang. Untuk berjuang membela agama Allah. Gitu. Dan tidak mengambil upah sedikit pun dari orang-orang. Ternyata dilempari batu sampai berdarah-darah. Apa itu enak? Gitu. Berjuang dengan semua kemampuannya, terus dilempari batu, apa itu enak? Nah, itu tidak enak, itu ujian. Tapi itu kebijaksanaan Allah. Untuk apa? Untuk mengangkat derajatnya. Kenapa? Karena kalau dia betul-betul sabar dan ridho, maka semakin besar pahalanya. Nah, dan jangan sampai kita diuji oleh Allah terus marah, tidak lapang dada, tidak ridho, tidak sabar. Kalau kayak gitu, maka sungguh itu nggak jadi kebaikan, bahkan itu awal dari hukuman. Sebagaimana orang-orang kafir, keadaan yang tidak enak bagi orang kafir itu murni awal dari hukuman yang nanti akhirnya akan dihukum dengan yang lebih besar. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari. Dan sungguh kami akan rasakan kepada mereka hukuman yang rendah sebelum nantinya akan mendapatkan hukuman yang besar. Kalau masih hidup, supaya kembali ke jalan yang benar. Meskipun hukuman itu kebijaksanaan Allah, gitu, dan ada hikmah. Apa? Kalau masih hidup, supaya kembali ke jalan yang benar. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Sungguh akan kami rasakan kepada mereka azab yang rendah sebelum azab yang besar, supaya mereka kembali ke jalan yang benar jika masih hidup. Nah, mungkin itu, dan mungkin kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan semua kebaikan kita semoga diterima dan dilipat gandakan oleh Allah SWT, dan semoga semua kekurangan-kekurangan dan kesalahan kita sengaja maupun tidak kita sengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.